Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Liza Mulyani, NPM 191705108 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi tentang ekuivalensi dari konversi NFA ke DFA. Ini untuk mata kuliah teori bahasa dan automata. Langsung saja di sini, kenapa sih dengan NFA, yaitu karena konsepnya sulit diimplementasikan. Karena komputer itu sepenuhnya adalah deterministik. Nah, jadi untuk apa dipelajari, yaitu agar lebih dekat ke sistem nyata gitu. Nah, contohnya adalah permainan catur. Nah, itu banyak alternatif pada suatu posisi tertentu. Nah, itu adalah non-deterministik gitu ya. Nah, untuk non-deterministik dapat menyelesaikan problem tanpa backtrack, namun dapat diekuivalensikan ke DFA. Nah, algoritmanya adalah ada 5 ini ya. Yaitu pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semula, jumlah state-nya menjadi 2 pangkat Q. Nah, yang kedua tuh telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Nah, yang ketiga, tentukan state awal, atau misalnya ini contohnya Q0 gitu ya. Nah, di sini tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Biasanya sih kalau digambar itu dia ada 2 lingkaran gitu. Nah, di sini reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Nah, di sini contohnya adalah ubahlah NFA berikut menjadi DFA. Nah, di sini M-nya sudah dijabarkan Q0, Q1, yaitu ininya ya, untuk di fungsi transisinya. Nah, ini yang simbol ini adalah untuk fungsi transisi, lalu 01 ini adalah inputannya, lalu di sini ada Q0 untuk state awal atau mulai, ini Q1 itu untuk state akhirnya. Ini adalah fungsi transisinya, di mana Q0 untuk input 0 adalah ini, Q0 untuk input 1 adalah ini, ya seperti itu. Nah, di sini adalah gambarnya ya, sesuai dengan fungsi transisi yang sebelumnya ini. Nah, di sini pertama state yang akan dibentuk adalah himpunan kosong Q0, Q1, Q0, Q1 ya. Nah, kita harus menelusuri state-nya dulu. Di sini adalah tabel fungsi transisinya. Nah, di sini state awal adalah Q0. Maka state akhir yang mengandung Q1 adalah Q1 dan Q0. Nah, ini. Seperti itu. Di sini adalah yang sudah digambar berdasarkan fungsi transisi yang sudah ditelusuri state-nya. Ini adalah state untuk yang himpunan kosong, maka 0-nya adalah himpunan kosong, seperti itu. Yang ini Q0, maka pada inputan 1 dia Q0, Q1. Nah, berarti di sini ya. Q0, inputan 1 berarti Q0, Q1, seperti ini. Nah, di sini adalah contoh ubahlah NFA berikut menjadi DFA kan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini state yang akan dibentuk adalah himpunan kosong Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Nah, di sini cara menelusuri state-nya. Di sini ada state awal, yaitu Q0, dan state akhir yang mengandung Q1 adalah Q1, Q1, Q2. Kan di sini nggak ada Q0, Q1, jadinya Q1, Q2 gitu aja. Nah, di sini untuk reduksi ada Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q1, Q2 gitu. Berarti reduksinya yang dari sini. Ini, dan ini ya. Sehingga FSA-nya menjadi yang ini. Itu udah berdasarkan dari fungsi transisi yang sebelumnya ini ya. Nah, ini adalah untuk Q0 adalah state awal, baru nanti berakhir di Q1, Q2-nya. Dan juga Q1. Karena kan tadi sebelumnya pas masih jadi NFA, dia di Q1. Apa namanya, final state-nya. Lalu pas sudah menjadi DFA, final state-nya adalah ini. Dia ekuivalensi. Oke. Di sinilah contoh 2. Nah, di sini ada gambaran umumnya kalau DFA bisa dibentuk dari NFA. Nah, RG ini adalah bisa dibentuk dari DFA gitu ya. Baru nanti NFA bisa dibentuk dari RG gitu.
Nah, di sini adalah pembentukan DFA dari NFA ya. Nah, di sini tapi ada sedikit perbedaan untuk simbolnya, tapi masih sama maksudnya atau artinya masih sama gitu ya. Sini NFA, F, ada K, VT, M, S, Z, sebenarnya sama aja sama yang sebelumnya ya. Yang S ini ada start, FT ini adalah inputan, yang 0, 1, atau A apa B gitulah. Nah, ya, di sini adalah pertama diberikan sebuah ininya dalam soal, baru tetapkan S. Aksen ini maksudnya untuk state awalnya, step awal sama dengan state akhir gitu. State awal pada NFA sama dengan state awal pada DFA-nya nantinya gitu. Ini untuk inputannya juga sama. Lalu kopikan tabel NFA F sebagai tabel DFA F aksen gini kan. Mulanya K aksen sama dengan K dan M aksen sama dengan M. Nah, sini ada setiap stata Q yang merupakan nilai atau peta dari fungsi M. Nah, di sini adalah ditetapkan sebagai elemen baru dari K aksen. Nah, di sini ditempatkan key tersebut pada kolom stata M aksen. Lalu pemetaannya berdasarkan fungsi M. Lalu ulangi langkah yang ketiga ini sampai tidak ada stata barunya. Oke, di sini elemen Z aksen adalah semua stata yang mengandung stata elemen Z. Z ini adalah untuk final state, tapi sama aja sama yang seperti sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dulu dia namanya adalah F. Nah, gitu. Ini cuman perbedaan dari ininya aja. Simbolnya aja. Lalu di sini ada contoh soalnya. Kali ini maksudnya adalah ininya untuk dimasukkan ke dalam fungsi transisi ya, ada ABC, lalu sini ada inputannya AB. Nah, ini adalah fungsi transisinya, dimana dia mulainya adalah atau startnya dari A, lalu final state-nya C gitu ya. Ini cara untuk mengubahnya. Pertama, kita buat dulu untuk state awalnya sama ya, state awal. Lalu nanti untuk inputannya juga sama. Lalu ini hasil kopian tabel NFA menjadi DFA F-nya ini ya. Nah, di sini cara membuatnya adalah pemetaan A, B adalah M. Untuk AB, inputan A di mana? Jadi di sini gabungan ya. Jadi gabungan A, B adalah AB. Untuk memilih salah satunya saja gitu ya. AB berarti AB aja gitu. Nah, ini untuk AB inputannya B yang ini berarti. Sini C dengan B berarti digabung gitu. Karena di sini kan AB digabungkan tetap di sini kan ada A-nya gitu. Jadi ini adalah udah menjadi tabel DFA-nya. Selanjutnya di sini langkah ketiga adalah menghasilkan stata baru, yaitu BC. Kan di sini ada BC nih. Jadi di sini ABC, baru nanti dia harus dibuat lagi stata barunya BC. Nah, sama aja sama yang sebelumnya, harus dibuat pemetaan dulu untuk yang BC. Nah, jadi hasilnya adalah AB dan AB ya di sini. Nah, langkah keempat adalah menentukan untuk final state-nya. Final state tadi kan C yang sebelumnya yang untuk NFA. Nah, berarti untuk final state untuk DFA-nya yang mengandung nilai C-nya ini. Yang C itu kan cuman BC, B, C-nya. Jadi final state untuk DFA adalah C dan BC. Nah, lalu gambarnya jadi seperti ini. Untuk start awal mulai dari A, lalu start akhirnya C, BC seperti itu. Oke, baiklah seperti itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.